apa boleh buat analisa publik. Jadi kalau untuk analisa publik ini, kenapa kita perlu analisa publik itu tadi ya. Dengan analisa publik itu bisa membuat kita mempersiapkan materinya lebih memenuhi apa yang diinginkan oleh publiknya. Tapi sebenarnya pengetahuan yang info-info yang kita dapat itu bukan untuk dibahas. Misalnya nanti usianya kita bahas, misalnya Bapak ini yang usianya 50 tahun. Nah, itu sebenarnya sangat sensitif. Maksudnya kita mencari informasi usia itu, jadi nanti di situ kita tahu metode apa yang cocok untuk disampaikan di dalam public speaking itu. Bukan dalam artian nanti akan jadi bahan candaan ketika kita public speaking. Enggak ya. Misalnya kita, cewek lebih kuat daripada cowok, atau sebaliknya cowok lebih kuat daripada cewek. Enggak gitu ya. Jadi kita tahu maksudnya nanti gendernya misalnya banyak perempuan gitu kan. Jadi kita tahu nih, yang mau disampaikan adalah hal-hal, topik-topik atau bahasan-bahasan yang menarik untuk perempuan misalnya. Contoh-contohnya nanti juga diambil, ada contoh-contoh yang menarik di mata perempuan gitu kan. Jadi ini kenapa kita perlunya ya, karena ini semua nanti akan relate ke hal-hal atau merelate ke pesan-pesan yang kita mau angkat gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Miss, nanya Miss. Boleh. Ini Mas Harita? Iya, Mary. Wah, keren Mas Ari. Gini Miss. Apa? Halo Miss. Iya, siap. Gini, apakah analisa publik itu benar-benar sangat diperlukan? Oke. Saya jawab ya. Halo Miss. Ya, halo. Jadi suaranya hilang Miss. Baik Pak. Apakah Halo Miss. Halo. Connect nggak? Halo. Nggak connect ya? Suaranya masuk nggak? Ya kadang dengar, kadang hilang. Kalau ini jelas nggak? Iya, jelas. Ini jelas? Tahu? Halo? Jadi perlu nggak kita melakukan analisa publik? Sangat perlu. Kenapa? Itu tadi. Ini tadi sebenarnya jawabannya, ya, jawaban untuk kenapa kita penting sekali untuk melakukan analisa publik, ya. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya gini, kalau itu penting ya kan Miss ya? Ya. Contoh gini, sebenarnya saya menjadi pimpinan, ya kan? Ya. Terus saya mempunyai bawahan, contoh seperti adik Aisyah mempunyai, terus tiba-tiba dia mau mendemo, suruh turun gitulah. Saya nggak mempunyai persiapan untuk menganalisa publik untuk apalah. Saya sebagai pimpinan itu bisa dikatakan ini nggak public speaking nggak? Maksudnya public speaker yang baik gitu. Iya. Oke.
itu sebenarnya di luar konteks, dalam artian gini. Soalnya kan namanya orang demo itu kan nggak ada persiapan, tiba-tiba langsung tahap gitu kan. Nah, terus sedangkan saya sebagai atasan langsung menemui tanpa menyiapkan yang namanya materi atau analisa publik. Apakah saya ini bisa dikatakan public speaking atau gimana? Demo itu kan terjadi ketika ada situasi atau kondisi yang tidak memenuhi kebutuhan pendemo. Bener gak? Kira-kira? Iya. Katakanlah misalnya ini kebijakan baru Taiwan adalah gaji pokok 25.000, benar gak? Mau koreksi kalau saya dulu ya, 25.000. Tapi ternyata di lapangan misalnya di lapangan yang mempekerjakan banyak yang memberi gaji di bawah rate, bahkan ada yang memberi gaji misalnya masih 10.000 atau 15.000, nah, sangat di bawah rate. Nah, akhirnya karena jumlahnya ini tidak 1-2, banyak, demo lah ya kan, ke kantor Kementerian Imigrasinya Taiwan plus ke KDI Indonesia misalnya. Nah, di KDI Indonesia sama di kementerian itu pasti harus ada orang yang menemui pendemo gitu kan. Ketika jawaban dari Kementerian Taiwan yang tidak memenuhi keinginan dari pendemo, misalnya sudah ditemukan di titik terang, maunya pendemo kan dibikinlah surat perjanjian yang mengikat misalnya, yang bisa mempenalti lautan misalnya, atau bos biar biar kita tuh gajinya tuh mengikuti kebijakan Taiwan misalnya. Nah, ketika tidak ada kesepakatan itu, maka ya jelas nanti yang ada adalah demonya bisa jadi anarkis. Tapi ketika sudah jelas ini, dalam artian kebijakannya ini sudah jelas, harus 25.000 gitu. Artinya kementerian itu harus menjadi fasilitator dan tidak hanya tidak hanya sekedar kebijakan doang, tapi kebijakannya itu juga harus dilaksanakan. Contohnya dikawal. Oke, baik, saya akan mengawal kebijakan ini dengan per tanggal ini akan dibuat penalti bagi laupan-laupan yang tidak membayar minimal gaji pokok 25.000 akan mendapat denda 30.000 yang dibayarkan ke ke pekerjanya, misalnya ke para pekerja asing misalnya. Nah, itu kan akhirnya sudah memenuhi kebutuhan dari pendemo kan. Tidak akan ada namanya anarkis turun-turun tadi. Nah, sebenarnya yang dimaksud analisa publik di sini adalah untuk public speaking yang dia tersetting, teragenda. Tapi kalau misalnya public speaking yang tidak teragenda, acara-acara seperti demo tadi, gimana caranya biar bisa terkendali suasananya? Ada beberapa alternatif. Pertama, dibawa representatif dari pendemo-pendemo itu. Jadi ngomongnya jangan di depan pendemo langsung, karena pendemo itu pasti ada yang memprovokatori. Di on the spot itu pasti ada orang-orang yang memprovokatori. Jadi suasananya pasti panas ketika berbicara di depan umum dan tidak memiliki jalan keluar yang
yang memenuhi tadi kebijakan baru, ya pasti akan anarkis. Tapi kalau misalnya pembicaranya sudah berani dan sudah punya alternatif yang bisa memfasilitasi dan berani mengambil resiko sampai saya menjamin nanti ini akan dibayarkan 25.000. Ketika tidak dibayarkan, yang tidak membayar akan kena penalti 30.000 NT misalnya. Nah, itu semua saya yakin pendemo akan puas dan demonya akan kebalikan, jadi akan pendemonya malah akan senang gitu. Alternatifnya tadi biar tidak terjadi misalnya belum ada alternatif, ya udah dibawa aja beberapa orang gitu sebagai sebagai perwakilan representatif. Jadi ngomongnya di dalam ruangan gitu. Itu salah satu alternatif. Karena tadi kan tidak analisa publik ini kan untuk public speaking yang tersetting gitu kan. Ketika hal-hal yang tidak tersetting, satu yang harus disiapkan adalah benar-benar maju di depan pendemo itu harus sudah memiliki alternatif yang juga memfasilitasi pendemo, atau kalau misalnya tidak berani mengambil resiko, ya ambil beberapa orang dari pendemo yang representatif terus dibawa berbicara secara langsung gitu, menemui misalnya menterinya langsung gitu kan, jadi ngomong intens gitu, intim gitu. Jadi gitu Mas Hari. Iya, paham. Dan untuk semua, jadi kalau umpamanya lagi genting gitu, ya tidak diperlukan jika ada apa-apa. Iya. Kalau genting sebenarnya diperlukan, tapi tidak ada waktu gitu kan untuk membuat itu gitu kan. Iya. Dan alternatifnya gimana? Itu tadi alternatifnya adalah siapkan saja apa yang diminta sama pendemo. Kalau mau ngomong di depan pendemonya langsung, depan pendemo massa banyak ribuan itu, siapkan saja hal-hal yang diinginkan pendemo, tapi misalnya ada syarat A, B, C, D, F, B, tapi juga syaratnya tidak merugikan kedua belah pihak, baik pendemo, baik laupannya, baik kementeriannya sendiri gitu kan, sama-sama enak di tiga pihak itu. Atau kalau misalnya tidak berani mengambil resiko, ya udah diambil beberapa orang representatif dari pendemo, ngomong langsung dibawa ke ruangan gitu. Itu alternatifnya gitu, ketika tidak ada persiapan gitu. Tapi kalau yang di undangan biasanya ya saudara analisa ya, diundang. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Kita tinggal 11 menit lagi ya. Cepet banget. Thank you Mas Hari. Aduh, saya apresiasi buat keaktifannya. Next time dijaga tetap stabil ya Mas. Bisa. Oke, Miss. Semangat. Ya, buat mbak-mbak yang lain. Tapi mau yang Mbak Fitri. Tapi kok ini isi ada Mas Kadek. Lebih dilihat gagawinya, sabi kong ganun sa kanya. Kasi ako sabi ko, takot ako sa karang. Ini udah ada Mas Kadek. Oke, siapa lagi? Kita tinggal 10 menit lagi, atau kita lanjutkan sedikit. Saya lompat deh ke modul berikutnya. Belum masuk sama sekali. Ini ada beberapa yang penting sebenarnya. Ini pengaturan ruangan kalau misalnya di indoor ya. Di indoor, jadi bisa letter U, bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini kalau ruangan kelas, kalau you set letter U ya, letter U. Jadi pembicaranya di tengah, bisa seperti bone ya, tulang ya, jadi nanti ada sisi-sisi tengah-tengahnya ya, atau bisa ya kayak
meja restoran gitu. Nah, ini modul berikutnya yang mana ya? Ini modul 5-nya mengumpulkan materi PS ya. Jadi materi PS itu bisa dari pengalaman atau pengetahuan pribadi. Jadi bisa pernah dengar pidatonya siapa sih pendiri Alibaba kok lupa? Aduh, siapa? Pendiri Alibaba. Ali lupa ya? Cung ada Alibaba. ada ma-nya ya. Iya, ma pendiri. Jack Ma. Jack Ma. Ya. Jack Ma. Ya. Jadi Jack Ma itu selalu ya kalau diundang untuk mengisi acara ya, selalu dia bercerita gimana dia dulu pertama kali mencoba bisnis ya. Dia bukan dari orang yang bukan dari keluarga yang kaya ya. Sama halnya dengan Steve Jobs ya. Apalagi dengan pendiri Facebook ya, Zuckerberg ya. Bahkan Zuckerberg itu di DO dari Harvard ya. Jadi dia cerita dia di DO dari Harvard. Nggak selesai kuliahnya. Tapi setelah dia setelah dia terkenal, dia kembali kuliah, diselesaikan ya kuliahnya. Jadi itu salah satu yang bisa menjadi materi PS. Jadi kita bisa sharing tentang pengalaman kita, karena sebenarnya menceritakan pengalaman itu lebih membuat orang lebih tertarik. Kenapa? Lebih menginspire, lebih nyata gitu loh. Karena ya kita sudah melaluinya gitu. Orang-orang yang bercerita itu sudah melaluinya gitu. Contohnya kalau di Indonesia siapa ya? Oh ini siapa sih? Bob Hasan. Benar nggak sih? Bob Indonesia. Ya Bob Hasan ya. Bob Hasan bukan sih namanya? Udah meninggal. Oh, Bob Sadino. Saya salah terus ngucapin nama, ya ampun. Ini bapak ini luar biasa ya. Usahanya di mana-mana ya. Mallnya di mana-mana. Dia pemilik mall, tapi ketika datang ke mallnya sendiri itu tidak seperti seorang pemilik mall. Jadi pernah waktu itu bahkan stafnya sendiri itu tidak mau menerima dia untuk masuk ke mallnya. Kenapa? Karena pakaiannya tadi hanya pakai sandal jepit, celana pendek, kaos oblong. Tapi akhirnya yang staffnya ini di training ya, nih santai dengan pendek, celana pendek. Jadi beliau ini juga ya kalau misalnya diundang ke acara-acara untuk memberikan kata sambutan, dia juga menceritakan pengalaman dia ya, gimana dulu berbisnis ya. Jadi teman-teman ketika diminta untuk memberikan sambutan, boleh silakan memberikan cerita dulu, nggak usah diceritakan sedetail mungkin sampai misalnya 1 jam hanya menceritakan pengalaman pribadi, nggak juga. Misalnya ada hal-hal yang perlu bisa dimasukin nih cerita pribadinya sekitar 5 menit atau sekitar 3 menit, monggo silakan. Tidak seluruh isi pembicaraan tentang pengalaman pribadi ya. Gitu. Kita ada waktu tinggal 4 menit lagi. Ada pertanyaan atau
Saya ngerekamnya cuma 4 menit untuk yang paling 25 menit. Lupa. Wes lah ya. Oke, Mbak, Mas. Ini pada sibuk nih ya. Loh, nggak ada suara. Ini adakah suara? Wow. Ada nih. Ada suara ya? Oke. Ayo. Ada gempa, Miss. Hah? Ada gempa. Ada gempa. Harus. Iya, ada gempa. Masih kerasa. Oke. Iya benar. Gempanya gede. Benar loh. Aku nggak kerasa. Masih terasa. Di mana? Di Taiwan? Di Taiwan. Ya, air. Oh ya, ini Hati-hati. ini baru nih. Hati-hati semuanya. Ini baru. Di Thailand baru kerasa. Ini masih ini. Yo gempa, weh. Gempanya kencang banget ya. Iya. Ya. Jadi Ini masih nih. Nggak berasa. Di Thailand masih nih. Nggak berasa ke sini. Astagfirullah. ini masih goyang soalnya. Iya masih Hati-hati. kecil-kecilan. Ini masih gempa. Kayak di ayun-ayun. Teman-teman hati-hati ya. Jadi rame ya, Miss. Iya, semuanya aktif nih. Ngayon, alam ko sa wana ini. Gawa na sa iyot. Aduh. Chef, ini kalau misalnya teman-teman kita tadi on cam lucu ya, ekspresinya pasti kayak gitu, kaget pasti. Ada gempa, gitu kan? Iya bisa lucu kayaknya. Untung nggak ada yang on cam jadi nggak kelihatan. Oke, Ininya. satu menit sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan atau kalau misalnya saya nggak bisa jelaskan di sini, nanti silakan tanya di diskusi, saya jawab insya Allah. Kalau enggak, kita tutup nanti di pas menit ke-15 biar tidak ada hutang. Atau kita diskusi yang lain, atau kita lanjutkan yang ini contoh ya. Oh, jangan lupa juga referensi tercetak juga bisa jadi ini ya, sumber untuk public speaking ya. Misalnya ada yang sudah ke Perpustakaan Nasional RI di Jakarta. Belum pernah, Miss. Cuma melihat aja. Iya, dia ada di Belum Salemba. pernah kan ada di Taiwan. Dulu maksudnya waktu di Jakarta. Ya, tapi belum pernah masuk. Dia ada di Jakarta Pusat. Batasan Salemba. Di UT ada nggak ya selain RBV kan yang virtual ya. Oke, sudah 1:15. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu, jangan lupa tugasnya dibuat. Sudah mulai tugas pertama di meeting ketiga. Diskusinya juga dibuat ya. Bisa, ketika ada kendala monggo silakan hubungin. Semoga teman-teman 100% sekarang lepas nilainya 100 semua ya. Ini udah pertemuan ketiga. Nggak ada yang nggak mungkin, bisa langsung. Semangat ya teman-teman, makin semangat, salam sukses, silakan dilanjutkan di materi berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih ilmunya, Mi. Sama-sama. Assalamualaikum, saya tutup ya. Waalaikumsalam.